Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami channel Memori Santri. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Al-Quswa fil Ad'iyah war Ruqa, yaitu kitab kumpulan doa dan ruqyah pamungkas. Untuk itu langsung saja kita mulai dengan hadiah Fatihah talaban liridwa'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina barakati ijtima'ina wa istifadatina wa li daf'il baliyad daf'i syarril jinni wal insi wa tashwisihim. Hadratan Nabiyil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana, seluruh guru-guru yang telah mengijazai amalan dalam kitab Al-Quswa ini ilal muntaha, wa ila jami'i masyaikhina masyaikhikum masyaikhi ma'hadil falah masyaikhi ma'had apis gundang masyaikhi ma'had selatumpuk masyaikhi sairil ma'hid nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'asrarihim fid daraini amin. Wa ila jami'i abaina wa umnahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada poin ke 18, yaitu tepatnya pada halaman 17, yaitu poin kiat atau temanya adalah kiat agar yakin bahwa Allah selalu berbuat baik kepada kita. Ini tidak bisa dipisahkan dari poin sebelumnya, yaitu agar kita bisa berhusnudzon kepada Allah, karena husnudzon ini kunci ya. Kenapa kok kunci? Sebagaimana disabdakan di dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman begini, ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, fal yadzun nabi masya, maka silahkan kamu berprasangka apa saja, karena itu yang akan terjadi. Prasangka buruk ya yang terjadi adalah buruk, prasangka baik yang terjadi adalah baik, sehingga ini sangat penting sekali. Oleh karena itu Syekh Athaillah di dalam Syarah Hikam berkata, ilam tuksin dzannaka bihi li ajli wasfihi, jika kalian tidak bisa berhusnudzon kepada Allah oleh karena kesempurnaan sifat Allah, dialah yang maha mendengar, dialah yang maha pengasih, dialah yang maha mengabulkan segala doa, kok kita tetap belum bisa berhusnudzon, maka bagaimana kemudian hasin dzannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka, maka berhusnudzon oleh sebab perlakuan Allah kepadamu selama ini. Fahal awadaka illa husnan, bukankah selama ini Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita? Wahal asda ilaika illa minanan, dan bukankah Allah selama ini selalu memberi anugerah kepada kita? Apa buktinya? Ya mudah sekali ya anugerah kehidupan kita ini. Pernahkah kita mengusahakan atau mengupayakan kehidupan kita? Pernahkah kita mencari kehidupan kita, membeli kehidupan kita, carinya di mana, belinya di mana? Itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana agar yang selanjutnya ini, bagaimana atau kiat agar yakin bahwa Allah selalu berbuat baik kepada kita?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad bersabda, unzuru ila man huwa dunakum, lihatlah kepada orang yang nasibnya masih berada di bawah kalian. Kalau kita misalkan masih punya alat, masih bisanya masih kontrak, maka lihatlah orang yang kontrak saja tidak mampu. Kalau mungkin rumah kita itu masih belum belum dibangun bagus, maka silahkan, maka lihatlah orang yang mungkin mampunya masih ngontrak, dan seterusnya. Pokoknya urusan-urusan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, lihatlah orang yang masih berada di bawah kita, orang yang tidak seberuntung kita. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum, janganlah melihat orang yang nasibnya lebih beruntung daripada kita. Wah, repot itu nanti. Lah, itu tetangga saya itu kok punya TV, saya enggak. Tetangga saya itu kok punya motor, saya enggak. Lah, kalau seperti itu ya repot ya untuk bisa berhusnudzon kepada Allah. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum, janganlah engkau melihat orang yang nasibnya berada di atas kalian, lebih beruntung dari kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum, maka sesungguhnya cara semacam ini adalah cara yang paling pas, cara yang paling layak, cara yang paling sip, agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Jadi kalau orang itu seperti ini ya, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, ketika kita misalkan tidak punya uang ya, ekonomi susah, tapi masih diberi kesehatan, coba lihat orang-orang yang sedang sakit itu, walaupun mereka kaya tapi tidak bisa menikmati karena dalam keadaan sakit. Kita walaupun tidak kaya, kita tidak punya uang tapi masih sehat, berarti masih alhamdulillah. Lah, cara semacam ini adalah cara yang paling pas agar kita tidak menganggap remeh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sekecil apapun nikmat itu. Intaha al-Uzlah lil Khattabi juz 21 Shahifah 34. Kita lanjutkan, jangan khawatir doa tidak didengar. Ini penting ya, kita harus yakin bahwa Allah itu tidak tuli. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Al-ayah, ini surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya adalah wa idza sa'alaka ibadi, ketika bertanya kepadamu wahai Muhammad hamba-hambaku, Ani, tentang aku, fa inni qarib, maka jawab bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Artinya begini sahabatku, Allah di dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah itu dekat, dia tidak mungkin tidak mendengar doa kita. Kemudian Allah menjanjikan bahwa doa kita akan dikabulkan. Artinya begini, masa Allah itu memerintahkan kita berdoa dan menjanjikan doa kita akan dikabulkan, tiba-tiba ketika kita berdoa kok Allah tidak memberi? Ini mana mungkin yang semacam itu? Padahal Allah kan yang jelas la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Selanjutnya, dengan berdoa minimal tidak menjadi orang celaka. Jadi orang itu kalau berdoa tidak mungkin dia itu rugi, maksudnya begitu. Qala Allah Ta'ala walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini dari surah Maryam ayat 4. Ini sebetulnya untuk lengkapnya ya, ayat lengkapnya itu begini. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su
wasta'alar ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, yang artinya bahwa Nabi Zakaria berkata, matur ya kepada Allah, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya aku atau sesungguhnya tulang belulangku itu sudah dalam keadaan lemah, wasta'alar ra'su syaiban, dan rambutku sudah mulai memutih atau sudah rata dengan uban, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi selama ini dengan berdoa kepada engkau aku tidak pernah lugi. Artinya apa? Dalam kitab kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau berkata begini, ini pada juz 2 Shahifah 4 ya. Waqad tawassala Sayyiduna Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria dalam ini kan Nabi Zakaria dalam kondisi sudah tua, sangat tua ya, di atas 100 umurnya, kemudian istrinya di atas 80 tahun. Cuman Nabi Zakaria masih ya yakin betul ini ya Allah akan mengabulkan doanya, yaitu permintaan agar diberi keturunan. Kemudian apa artinya Nabi Zakaria itu bertawasul kepada Allah dengan apa? Dengan kebiasaan Allah selama ini, bahwa setiap Nabi Zakaria berdoa Allah selalu mengabulkan. Sehingga dengan berkata seperti, ya Allah, selama ini aku tidak pernah engkau kecewakan, oleh karena itu pada doa kali ini aku meminta jangan engkau kecewakan. Itu gambarannya, gambaran sederhananya seperti itu ya. Artinya apa? Ini dua pemahaman ya, dua pemahaman bahwa dengan berdoa minimal tidak akan rugi, karena bagaimanapun doa itu adalah bagian daripada ibadah. Atau yang kedua, ini sebuah pernyataan rayuan kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Artinya ini juga bisa kita gunakan sebagai cara ketika kita bermunajat, matur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selama ini engkau selalu berbuat baik kepadaku, terima kasih. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini aku meminta kembali kepadamu. Jangan, maksudnya agar dikabulkan lagi begitu. Kita lanjutkan untuk poin 21. Jangan sampai doa justru menjadi hijab dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kitab Abwabul Faraj, diterangkan begini, wala yakun hammuka fi du'aika adz-dzufra bi qada'i hajatika. Artinya, jangan jadikan terkabulnya hajat sebagai pusat perhatianmu dalam berdoa. Nah terus apa? Ya niatkan bahwa ibadah begitu saja ya. Artinya pusat perhatian jangan melulu itu saja. Maka hal itu fatakuna mahjuban an rabbika. Kalau itu yang terjadi, maka kalian atau kita justru akan terhalang dari Allah. Nah terus bagaimana? Wal yakun hammuka munajata maulana fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan jadikan pusat perhatianmu dalam berdoa adalah sebagai munajat atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sungguh dia mengetahui hal yang rahasia dan yang tersembunyi. Allah sudah tahu, dan Allah itu kan maha pemberi. Maha pemberi itu bukan maha pemberi kalau akan memberi nunggu diminta dulu. Tidak maha memberi kalau seperti itu. Sehingga doa itu adalah intinya apa? Intinya munajat atau menampakkan bahwa kita itu selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wirid ini untuk nomor 22 ya, nomor 22. Wirid mencari guru spiritual. Nah ini penting ini.
Caranya bagaimana? Membaca surat Ad-Duha sebanyak 40 kali. Ya, surat Ad-Duha 40 kali rutin tiap hari selama 40 hari. Dan setiap selesai membacanya ditutup dengan doa sebagai berikut. Allahumma ya Ghaniyu ya Mughni. Artinya ya Allah yang maha berkecukupan, ya Mughni, dan zat yang maha memberi kecukupan. Aghnini, berilah aku kecukupan, ghinan dengan kecukupan, la akhafu ba'dahu fakron, yang setelah itu aku tidak khawatir fakir lagi. Ya, aghnini ghinan la akhafu ba'dahu fakron, berilah aku kecukupan yang setelah itu aku tidak takut fakir lagi. Wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku, fa inni dholun, karena aku adalah orang yang tersesat. Wa alimni fa inni jahilun, dan berilah pengetahuan, berilah ilmu kepadaku, fa inni jahilun, karena aku adalah orang yang bodoh. Ini doanya berapa kali? Ya bisa 1 kali, 3 kali, ya kalau bisa ganjil-ganjil. Kenapa? Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, dia suka terhadap yang ganjil-ganjil. Artinya amalan ini sederhana sahabatku ya. Tidak ada anjuran harus sholat dulu, kemudian harus fatihah dulu, tidak ada anjuran itu. Tapi kalau sholat dulu, sholat hajat misalkan, kemudian ditambahi dengan hadiah-hadiah fatihah kepada Nabi, para wali, kemudian guru-guru, kemudian mungkin calon guru, ini ya tambah baik begitu. Fadilahnya apa? Barang siapa mengamalkan wirid ini, maka Allah Ta'ala menyiapkan seseorang yang akan mengajarinya ilmu hikmah. Pentingnya itu di situ. Lah siapa orangnya? Ya biar berjalan ya, berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk amalan wirid ini saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk video kali ini kita cukupkan dulu pengajian kita sambung pada video-video yang selanjutnya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.